Di bulan Sya'ban ini, Hadratus Syekh memberikan bimbingan ilmiah, membuka penjelasan Fadailus Syuhur dengan pembahasan mengenai syukur, bahwa Shin di bulan Sya'ban diartikan sebagai syukur, dan pembahasan mengenai syukur itu sangat munasabah sekali, sangat berkaitan dengan amaliyah kita di bulan ini khususnya, dan juga dengan manqobah yang dibacakan pada bulan ini. Nah, apa kaitannya nanti akan disampaikan. Sebelumnya kita bacakan dulu fadlul syukurnya, yaitu kata Hadratus Syekh, asyukru huwa ibaratun. Syukur itu hanya ibarah. Ibarah itu istilah. Syukur, sabar, ikhlas, tawakal, apalagi semuanya yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf itu adalah istilah. Apa maknanya? Apa maksudnya? Meskipun tidak secara lisan kita mengucapkan syukur, 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 belum berarti kita sudah bersyukur. Karena syukur itu hanya istilah. Sama halnya orang mengucapkan sabar, 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 sabar. 1 juta kali mengucapkan sabar belum tentu sabar. Karena sabar itu hanya istilah. Ikhlas pun seperti itu, hanya istilah untuk menggambarkan suatu ahwal, suatu keadaan, baik itu perbuatan ataupun lisan ataupun keadaan di dalam hati. Lantas apa makna syukur itu sendiri? Apa makna dari istilah syukur itu? Ibaratun an ma'rufin. Istilah untuk menggambarkan suatu kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Yuqabilun ni'mata. Kebaikan sebagai wujud balasan atas kebaikan yang kita terima. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah bentuk terima kasih atas kenikmatan yang kita terima. Sawa'un kana bil lisan, baik kebaikan itu dilakukan oleh lisan, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, atau alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, dengan lisan. Dimensi syukur yang pertama, syukur lisan, itu yang dikatakan oleh para ulama syukrul amilin. Syukurnya para amilin, orang-orang tingkatan amilin, yaitu syukurnya di lisan, itu sudah bagus. Sudah tahu terima kasih. Nah, sudah bisa berterima kasih. Walaupun berterima kasihnya hanya di lisan saja. Daripada tidak tahu terima kasih sama sekali. Di lisan pun diberikan kebaikan, sama sekali tidak berterima kasih. Nah, baik itu kebaikan dari Allah, khususnya hakikatnya semua kebaikan berasal dari Allah, kenikmatan itu. Manusia hanya menjadi wasilah. Tetapi meskipun begitu, kenikmatan dari Allah tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui wasilah tadi. Manusia, ibu bapak, teman, keluarga, ikhwan, para sahabat, dan lain sebagainya. Yang pedagang dari pembelinya, dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Nabi, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia juga tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya, seperti firman Allah, Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Kenapa? Karena tadi nikmat Allah tidak datang tiba-tiba, tetapi datang melalui para wasilah. Banyak sekali ikhwan yang sudah menjadi wasilah sampainya nikmat kepada kita. Jangan lupa kita berterima kasih kepadanya. Karena itulah wujud syukur kita kepada Allah. Jangan mentang apa istilahnya, bahasanya, eh saya mah hakikatnya kan nikmat itu dari Allah. Untuk apa saya bersyukur kepada manusia? Itu namanya gagal paham. Kenikmatan dari Allah itu sampai melalui wasilah. Kalau tidak ada wasilah, berarti tidak akan sampai nikmat itu. Begitu pula guru mursyid adalah al-wasilatul uzma, wasilah yang besar, yang agung untuk sampainya nikmat ruhani maupun nikmat jasmani
dari Allah kepada kita. Maka jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Paling tidak minimal bil lisan, ucapkan terima kasih. Au bil yad, atau dengan tangan, dimensi syukur yang kedua. Maksudnya bil jawarih, dengan semua anggota tubuh. Tidak hanya dia mengucapkan terima kasih, tapi sebagaimana kalam Hadratus Syekh, manakib itu adalah wujud, bukti, bakti, tanda cinta. Nah, di dalam bab ini tanda syukur juga. Manakib itu. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita melangkahkan kaki ke tempat manakib, ke majelis-majelis manakib di mana saja, ketika kita melangkahkan kaki, tentu yang terbawa bukan hanya kaki kan? Tangan kita terbawa, badan kita terbawa, kepala kita terbawa. Mungkinkah ada yang melangkahkan kakinya tapi tangannya ia tinggal di rumah? Seujung rambut sampai ujung kaki, ketika kaki melangkah akan terbawa. Langkah-langkah manakib saya juga pernah mendengar, eh, tapi tidak langsung dari Hadratus Syekh, adalah langkah kesuksesan karena syukur nikmat. Karena bentuk syukur nikmat. Sedangkan syukur nikmat itu Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, buah dari wujud syukur kita itu akan diberikan nikmat yang lain. Tapi jangan mengharapkan seperti itu. Itu namanya modus. Nah, bersyukur tapi modus ingin ditambah yang lain. Bersyukur saja. Janji Allah biarlah Allah yang menepati. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tidak perlu kita tadi. Kemudian maka mengapa tadi dikatakan bulan ini sangat berkaitan dengan syukur? Di Manqobah kita lihat apa yang dikisahkan di Manqobah bulan ini. Bagaimana amaliyahnya Syekh Abdul Qadir mengerjakan sholat malam dari mulai hingga terbit fajar, dari bagaimana menjaga wudhunya dan lain sebagainya. Bukankah itu wujud syukur nikmat? Sebagaimana Nabi dalam riwayat yang begitu masyhur, dalam hadis sahih, riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, beliau meriwayatkan bahwa Nabi itu setiap malam senantiasa sholat hingga kakinya bengkak-bengkak. Karena saking banyaknya sholat yang ia kerjakan atau saking lamanya ia berdiri di dalam sholatnya. Sehingga ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ditanya oleh Ummul Mukminin, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni segala dosamu? Dan bukankah Allah telah menjamin surga untukmu? Mengapa? Jadi mengapa engkau masih begitu ibadah begitu kuat ya? Jadi merasa iskal. Sayyidatuna Aisyah merasa iskal melihat Nabi yang sudah diampuni dosa dan dijamin surga, tetapi ibadahnya seperti guru mursyid kan? Beliau sudah mencapai makom yang begitu tinggi, tetapi tidak pernah, justru semakin kuat ibadahnya. Barangkali kalau Sayyidatuna Aisyah melihat kita, keadaan para murid juga iskal. Kamu belum dijamin masuk surga, dosamu juga belum tentu diampuni, tetapi kok masih malas ibadah gitu. Apa kata Nabi menjawab keiskalan Sayyidatuna Aisyah? Afala akunu abadan syakura. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Itulah syukur bil jawarih, dengan anggota tubuh. Dalam praktek bimbingan TKN, syukur jawarih itu adalah dengan sholat sunnah. Mengapa tadi? Logikanya, karena tadi ketika sholat dari ujung rambut sampai ujung kaki terbawa seperti manakib, dari ujung rambut sampai ujung kaki terbawa. Banyak manakibnya, banyak syukurnya, banyak sholat sunnahnya, banyak syukur ya, dalam arti syukur badan. Walaupun ketaatan itu luas, banyak, tetapi
ibadah sholat itu afdalul ibadat fardhon wa naflan. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah yang lain, baik derajat kewajibannya ataupun derajat kesunahannya. Ibadah sunnah yang paling top, yang paling utama nomor satu adalah sholat sunnah. Di bawah hatta di bawah umroh. Hatta umroh di bawah sholat ya. Kalau umroh kan hanya orang yang punya uang saja, tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi sholat sunnah siapa saja bisa melakukan. Banyak sholat sunnahnya adalah perwujudan syukur nikmat bil jawarih dengan anggota tubuh berkaitan di bulan Syaban ini. Ada sholat sunnah tahunan bagi kita, jangan sampai terlewat. Senin malam Selasa kalau tidak salah, setelah manakib dari Sira Rasa, yang punya kerjaan karena amal ya tahunan dikondisikan pekerjaannya, jangan sampai terlewat, jangan ada pertanyaan setelah setelah terlewat malam itu. Pernah pernah ada yang bertanya itu, jangan ada pertanyaan setelah terlewat malam itu, Pak Ustadz bagaimana ini, saya sudah terlewat amalia nisfu Syaban, apakah bisa diganti dengan hari yang lain? Nah, salah, bertanyanya dari sekarang. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa melaksanakan amaliyah nisfu Saban supaya tidak terlewat karena amaliyah 1 tahun sekali. Seperti itu. Tanya ke dirinya sendiri masing-masing. Bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan syukur nikmat di bulan ini, salat sunnah 100 rakaat. Ya, kalau tidak ketemu guru, wah tidak akan mendapatkan amalan ini. Kita tidak usah berbicara mengenai perdebatan dalil lah. Dalil kita cukup guru mursyid saja. Syukur jawari. Syukur jawari ini kata para ulama syukurul abidin. Syukurnya ahli ibadah. Itulah karena anggota tubuhnya senantiasa digunakan untuk ibadah. Maka mana syukur yang lain, di dalam Fadlul Syuhur disebutkan sorful abadi jami'a ma an'amahullahu ta'ala alaihi lima khuliqa li ajlih. Yaitu menggunakan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan digunakan untuk ketaatan. Tadi diberikan mata untuk ibadah, diberikan telinga untuk ibadah, diberikan mulutnya untuk ibadah, tangannya untuk ibadah. Semua itu terwujud ketika kita sholat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terbawa ibadah. Semua itu terwujud ketika kita manakib. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terbawa manakib. Sesederhana itu guru mursyid mengajarkan kepada kita bentuk syukur nikmat tanpa kita sadari. Karena begitu sederhananya pengajaran guru, begitu mudahnya pengajaran dari guru, kadang kita tidak menyadari betapa besarnya nilai pengajaran yang terkandung di dalam bimbingan itu. Betapa agungnya bimbingan guru. Inilah dimensi syukur yang kedua, yaitu syukur bil jawari, syukurnya abidin. Maka ketika kita belajar kepada guru, bertambah dimensi syukur kita. Tadinya hanya di lisan saja. Ya, apalagi sekarang dibimbingkan syukur lisannya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, beberapa kali kita dengar dari Hadratus Syekh baca itu ketika sujud syukur. Saya pribadi mendengar langsung hal itu. Ya, dibaca ungkapan syukur itu ketika sujud syukur. Bahkan jangan tanggung-tanggung, dibaca 38 kali. Tapi kalau lagi sendiri saja, kalau sudah mengimami ya dikondisikan saja, disesuaikan. Nah, inilah syukur lisan, syukur jawarih bertambah. Banyak sholat sunnahnya, banyak manakibannya, Masya Allah. Terima kasih Bang Sabah. Terima kasih Allah kita dipertemukan dengan guru mursyid yang membimbing kita menyempurnakan syukur kita kepada Allah. Maka syukur yang ketiga dimensinya al bil qalbi atau dengan kolbu atau dengan kolbu. Apa makna syukur dengan kolbu itu? Ya inilah alatnya, caranya kita baru tahu setelah bertemu dengan guru mursyid, yaitu idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat kepadaku hai manusia, syakartani, sesungguhnya ketika itu kamu sedang bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani, sedangkan ketika kamu lupa kepadaku, kafartani, sesungguhnya kamu sedang kufur nikmat.
kepadaku. Berarti sebelum kita ketemu guru mursyid, Masya Allah, hati kita, dimensi hati kita senantiasa kufur kepada Allah. Barangkali di lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Barangkali badannya dipakai untuk taat. Ya taatnya juga pas-pasan kan. Kalau belum ketemu guru mursyid, sholat-sholat sunnahnya paling sholat fardu saja yang dikerjakan. Tetapi setelah bertemu guru mursyid, sempurnalah syukur kita di lisan mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Badan kita taat ibadah kepada Allah di antaranya dengan banyak salat sunnah dan manakib. Hati kita senantiasa berzikir kepada Allah di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Inilah syukurul arifin, syukurnya ahli ma'rifat. Tidak hanya di lisan. Nah, kalau semuanya buat alhamdulillah, mohon maaf ya. Anak kecil juga bisa, mudah kita ajarkan. Anak saya sudah hafal itu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kalau mengaku cinta di lisan saja, mudah itu. 1000 kata cinta, tidak ada artinya dibandingkan satu langkah menuju majelis manakib. Karena satu langkah menuju majelis manakib itu adalah perwujudan manifestasi sesungguhnya dari rasa cinta dan syukur kita kepada guru mursyid. Tadi hanya ibarah yang di lisan itu hanya ibarah, hanya istilah saja. Semua bisa mengucapkan, tetapi bukti nyata berupa langkah, berupa perbuatan, berupa ketaatan, tidak semuanya bisa. Apalagi dimensi syukur itu tidak hanya di lisan, tidak hanya di badan, sekedar sholat sunnah, mohon maaf. Barangkali sebagian kita sebelum bertemu guru mursyid juga sudah memiliki amalan-amalan sholat sunnahnya. Ataupun amalan-amalan jawarih yang lain, amalan-amalan jismani yang lain, amaliyah badan yang lain, ketaatan badaniah yang lain. Tetapi bisa dipastikan siapa saja yang belum ketemu guru mursyid belum bisa bersyukur melalui amalan hatinya. Karena belum belajar dan tidak tahu bagaimana cara bersyukur melalui hati. Inilah apa yang Allah firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang sangat pandai bersyukur. Bukan hanya bersyukur, tetapi sangat pandai bersyukur. Ia bersyukur dengan lisannya, ia bersyukur dengan badannya, ia bersyukur pula dengan hatinya. Inilah syukur yang sempurna, bil lisan, bil jawari, bil jinan. Dengan lisan, dengan anggota tubuh, dan dengan hati. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dengan badan kita banyak sholat sunnah dan manakib. Dengan hati kita senantiasa berzikir khafi, ingat Allah di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, dalam kondisi hidup seperti apapun, senang dan susah, sendiri ataupun bersama orang lain, sedang sehat, sedang sakit, pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Bimbingan syukur yang sederhana tetapi sempurna dari guru mursyid kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih kepada siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada pagi hari ini, kepada Bunda Haya, kepada para petugas pagi hari ini, kepada Ustaz Suyatno, kepada Pak Harun, juga kepada para wakil talqin. Hadanallahu haikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam